Oke, selamat pagi semua. Kita mulai ya. Untuk perkuliahan kita hari ini kita sudah masuk ke week 10. Kita akan belajar salah satu algoritma yang lain untuk kasus clustering. Kemarin kita sudah belajar K-means clustering. Nah, sekarang kita akan belajar algoritma clustering yang lain dan kita sebut sebagai DB-scan ya. Nah, ini algoritma ini memiliki beberapa kelebihan ya kalau kita bandingkan dengan K-means clustering ya. Kemarin kalau kita lihat di K-means clustering kita harus tentukan jumlah K-nya, begitu kan ya. Dan juga kalau di K-means clustering ini kita harus melakukan perulangan ya. Perulangan sampai dengan center clusternya itu tidak berubah posisi. Seperti itu kan ya. Nah, untuk melakukan perulangan itu otomatis akan membutuhkan komputasi yang lebih lama juga. Seperti itu kan ya. Nah, oke. Ini ada algoritma clustering yang lain yaitu DB-scan. Nah, dalam beberapa hal DB-scan ini bisa kita sebut algoritma yang lebih unggul daripada K-means clustering. Jadi kalau di K-means clustering kemarin ada sisi randomnya ya, ada beberapa nilai yang kita generate secara random di awal untuk menentukan cluster centernya, seperti itu kan ya. Nah, kalau di K-means clustering ada value yang kita generate secara random. Nah, kalau kita generate secara random otomatis akan mempengaruhi kan ya step-step berikutnya. Kalau memang nilai yang kita generate random di awal untuk menentukan cluster centernya itu tepat ya otomatis akan berdampak bagus ke step berikutnya di K-means clustering. Nah, tapi kalau kayak waktu kita menentukan cluster centernya itu tidak tepat ya otomatis ya akan komputasinya akan lebih lama seperti itu kan ya. Nah, sekarang kita akan belajar algoritma clustering yang lain ya, yaitu DB-scan. Nah, kita lihat nanti kita bandingkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari DB-scan ini. Nah, DB-scan ini juga punya kekurangan ya. Kita tidak bisa menyebut bahwa algoritma itu pasti lebih unggul daripada algoritma yang lain ya. Tergantung studi kasus yang ingin kita selesaikan. Nah, bisa jadi ada studi kasus tertentu yang itu lebih baik kalau kita selesaikan menggunakan K-means clustering. Nah, atau itu lebih baik kalau kita selesaikan menggunakan DB-scan. Nah, kali ini kita akan bahas untuk algoritma DB-scan ya. Oke, jadi DB-scan itu singkatan dari Density Based Spatial Clustering of Application with Noise ya. Kalau dari singkatannya ini kita sudah tahu. Berarti Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, DB-scan ini lebih cocok kalau kita gunakan untuk mendeteksi outlier atau mendeteksi noise. Seperti itu ya. Nah, noise itu seperti apa di problem clustering itu? Nah, jadi noise itu seperti yang contoh-contoh di kasus yang kemarin, ada beberapa transaksi yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai fraud ya, atau sebagai transaksi yang ilegal, outlier ya, transaksi yang polanya itu berbeda sendiri kalau kita bandingkan dengan transaksi-transaksi yang lain. Nah, jadi DB-scan ini, kalau dari namanya ini, ya ini lebih cocok kalau kita gunakan untuk mendeteksi fraud ya, mendeteksi outlier, karena dia bisa mendeteksi noise dengan lebih akurat, seperti itu. Nah, DB-scan ini dipropos oleh Esther, Kriegel, Sander, dan Su ya, tahun 96. Nanti Anda bisa lihat sendiri di original papernya ya. DB-scan ini ditemukan sudah lama tahun 96 ya. Dan DB-scan ini sangat bergantung pada density based notion. Nah, density based notion itu artinya apa ya? Kerapatan dari data. Kerapatan itu apa? Density itu apa? Jadi kalau kita mengcluster otomatis kan seperti tujuan clustering ya. Kalau kita ingin mengcluster sebuah data, kita harapkan data yang dalam satu cluster itu memiliki kesamaan yang tinggi gitu kan. Sedangkan data dengan yang berbeda cluster itu memiliki kesamaan yang rendah, seperti itu kan ya. Jadi kurang lebih ya sama. Density based artinya ya kita menghitung kemiripan itu menggunakan density, menggunakan jarak juga seperti itu. Nah, jadi cluster itu ya didefinisikan sebagai maksimal set of density connected points. Harapannya cluster itu
dalam satu klaster itu, ya, kita harapkan data yang berada dalam satu klaster itu saling berdekatan. Saling berdekatan, artinya saling apa ya? Saling kerapatannya tinggi, seperti itu. Nah, oke, dan di Bscan ini bisa mendiscover, bisa menemukan klaster dengan bentuk-bentuk yang arbitrary di database spasial dengan noise. Ya, artinya di Bscan ini bisa kita gunakan untuk mendiscover transaksi-transaksi yang termasuk noise atau outlier. Seperti itu. Oke, nah kita masuk ke beberapa parameter yang ada di density base ini. Jadi density itu adalah jumlah poin yang berada dalam sebuah radius R. Nah, jadi kalau kita bisa gambarkan, misalnya kita punya itu ya sebuah klaster gitu ya. Terus di dalam klaster itu terdapat beberapa poin, beberapa data. Nah, jadi density itu adalah jumlah data yang ada di dalam sebuah klaster dengan radius R. Nah, radius itu apa? Nah, radius jadi gini, radius itu artinya adalah setiap data poin yang kita miliki itu, dia akan melihat sekelilingnya dengan nilai radius tertentu. Nah, radius itu kalau kita bisa gambarkan dalam bentuk lingkaran gitu ya, itu kan kayak jari-jari R gitu kan ya. Karena nanti tiap poin, tiap data poin yang ada di dataset kita, dia akan mencari tetangganya dengan radius tertentu. Nah, radiusnya bentuknya lingkaran. Seperti itu. Oke. Nah, di dalam density base ini kita akan membagi beberapa poin ya. Kita akan membagi dataset kita itu dengan mempertimbangkan density atau dense region, mempertimbangkan kedekatannya. Ya, kurang lebih istilahnya sama dengan tujuan dari clustering itu sendiri kan ya. Kita akan memasukkan data dalam sebuah cluster yang mana di dalam sebuah cluster itu memiliki kerapatan yang tinggi, memiliki kemiripan yang tinggi. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di Bscan. Di Bscan ini bisa mendiscover cluster dengan bentuk-bentuk yang arbitrary. Nah, bentuk arbitrary itu seperti apa? Nanti kita lihat ya. Jadi kalau di K-means clustering, karena dia menggunakan cluster center, seperti itu kan ya. Nah, jadi dia di K-means clustering hanya bisa mendeteksi cluster-cluster yang memang dia sudah bentuknya itu tidak arbitrary. Mungkin gini, saya kasih contoh. Kalau saya gambarkan di sini, apa itu bentuk arbitrary ya? Saya coba share screen. Jadi kalau kemarin kita di K-means clustering ya, kita punya data point ini. Nah, kita punya titik-titik misalnya gini ya. Ini poin tertentu gitu ya. Bentar. Ini kita punya data dengan dimensi 2, terus kita punya data point di sini. Data point ya gini ya. Titik-titik gitu kan ya. Nah, ini klaster 1, terus kita punya klaster 2 gitu di sini. Nah, ini saling berdekatan, terus klaster ketiga. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai klaster yang bentuknya tidak arbitrary, karena kalau kita lihat ini lebih mudah untuk diklasterkan ya. Otomatis kalau K-means clustering ya, dia akan mengklaster. Ini adalah klaster yang pertama. Ini klaster pertama, ini klaster kedua, dan ini klaster yang ketiga. Nah, ini bentuknya bukan arbitrary. Bentuknya bisa kita bilang bentuknya itu mudah untuk diklaster seperti itu kan ya. Nah, bagaimana bentuk yang arbitrary? Nah, bentuk yang arbitrary seperti ini. Misalnya kita gambarkan lagi di sini. Nah, bentuk yang arbitrary misalnya kita memiliki data seperti ini. Ini data kita, terus kita tambahkan beberapa data point di sini ya. Nah, data pointnya bentuknya kayak gini. Nah, terus saya punya klaster yang kedua, bentuknya gini.
Nah, lingkaran seperti ini. Nah, seperti ini. Terus yang ketiga, mungkin bisa jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan K-means clustering, bagaimana? Menurut Anda seperti apa? Apakah bisa mengcluster data seperti ini? Karena dia menggunakan cluster center ya. Otomatis kalau kita menggunakan K-means clustering ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini dianggap cluster pertama, ini dianggap cluster kedua, gitu ya. Ini dianggap cluster ketiga dan cluster keempat. Seperti itu. Karena dia menggunakan yang namanya cluster center. Dia hanya bisa menyelesaikan permasalahan clustering yang bentuknya tidak arbitrary. Tapi bagaimana jika seperti ini? Kita anggap bahwa yang data point merah ini itu adalah satu cluster. Kalau kita menggunakan DBScan, nah kita bisa jadikan ini sebagai satu cluster misalnya. Sebentar. Ini ya. Ini. Nah, jadi ada cluster yang warnanya oranye ini. Ini cluster pertama, ya. Terus cluster yang kedua yang warnanya kuning yang di tengah. Nah, ini cluster kedua. Terus cluster yang ketiga. Nah, karena di density base di DBScan ini kita mengcluster sebuah data itu tidak menggunakan cluster center, tidak memiliki center dari cluster karena dia berdasarkan density base. Ini kelebihannya kalau kita memiliki data yang arbitrary ya, seperti ini, maka density base clustering ini DBScan ini lebih cocok digunakan dibandingkan K-means clusteringnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau kemarin kita menggunakan K-means clustering ya, kalau bentuknya tidak arbitrary, ya mudah untuk di cluster seperti itu. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Nanti di implementasinya kita akan membuat data yang bentuknya arbitrary, clusternya. Oke, di density based clustering method ini di DBScan dia juga butuh parameter ya. Kalau di K-means kita membutuhkan parameter jumlah K, di DBScan juga membutuhkan parameter. Parameternya ada dua. Nanti kita lihat. Oke. DBScan membutuhkan dua input parameter. Nah, sebelum digunakan untuk mengcluster sebuah data, yaitu parameter yang pertama kita sebut sebagai epsilon atau disingkat dengan EPS, dan yang kedua adalah minimum points atau min PTS. Apa itu epsilon dan minimum points? Kita mulai dari epsilon dulu atau EPS ya. Jadi EPS itu adalah sebuah nilai yang fix ya, nilai yang fix untuk menentukan distance dari dua poin yang berbeda. Nah, epsilon ini adalah jarak ya, distance antara satu poin dengan poin yang lain. Ini harus kita setting parameter EPS-nya. Apakah random menyetingnya? Tidak. Nanti kita lihat bagaimana metode untuk menentukan nilai EPS yang paling optimal. Jadi contohnya seperti ini, kita punya satu data point ya. Ini adalah sebuah data point di dataset kita. Kita tentukan misalnya EPS-nya 5, berarti radiusnya adalah 5. Dia akan membentuk sebuah radius ya, area di sekitarnya dengan radius tertentu. Nah, radius itu kita sebut sebagai EPS atau epsilon. Nah, nanti selanjutnya kita sebut sebagai EPS saja. Gitu ya. Nah, EPS seperti radius ya dari sebuah data point yang akan membroadcast ya direction di sekitarnya. Gitu ya. Oke, itu adalah nilai awal yang harus kita tentukan, nilai radius EPS dari sebuah data point di DBScan. Sedangkan min PTS ya, min PTS adalah nilai minimum ya dari sebuah data, nilai minimum, nilai jumlah minimum dari sebuah data yang berada di nilai distance tertentu. Misalnya tadi kita tentukan EPS-nya dengan nilai sekian ya. Terus kita harus tentukan juga berapa nilai atau berapa jumlah tetangga yang ada di dalam EPS tersebut, yang ada di dalam sebuah data point tersebut. Jadi sebuah kumpulan data itu bisa kita sebut dalam sebuah cluster jika data point tersebut memiliki jumlah tetangga sejumlah min PTS ya,
di dalam radius EPS. Nah, jadi saya ulangi lagi. Bagaimana menentukan sebuah kumpulan data itu adalah dalam sebuah klaster atau berada di klaster yang sama? Kita harus menentukan bahwa eh, terdapat ya, misalnya ini kita tentukan, misalnya yang hijau ini adalah nilai yang data point yang kita tentukan di awal. Nah, apakah nilai hijau ini itu adalah satu klaster dengan lingkaran yang berwarna abu-abu ini? Jika mereka berada dalam satu klaster, jika tetangga hijau ini itu sejumlah min PTS termasuk dirinya sendiri. Misalnya di sini ya, kita tentukan min PTS-nya sejumlah 7. Ini memenuhi syarat nggak? Misalnya saya tentukan minimum points atau jumlah tetangga terdekat dari data point yang berwarna hijau ini adalah 7. Apakah nilai atau apakah data point yang warna hijau dengan yang warna abu-abu ini berada dalam satu klaster? Menurut Anda berada dalam satu klaster nggak? Kalau saya tentukan min PTS-nya, min PTS adalah jumlah tetangga terdekatnya, itu sejumlah 7. Jumlah tetangga terdekat dalam radius tertentu. Misalnya radiusnya ini saya tentukan nilai EPS-nya sekian ya, terus dia akan membentuk sebuah radius tertentu seperti ini ya. Nah, jadi yang data point yang berwarna abu-abu ini seharusnya dia termasuk dalam klaster yang sama dengan data point yang warna hijau. Iya enggak? Iya kan? Karena min PTS-nya saya tentukan nilainya 7 misalnya. Nilai EPS-nya sekian ya. Sekian pokoknya dia akan membentuk radius dengan bentuk seperti ini. Nah, jadi green circle ini adalah randomly selected starting point. Nah, starting point-nya kita tentukan secara random. Tapi walaupun dia random, itu tidak akan menjadi masalah. Dimanapun nilai data point awalnya itu tidak akan mempengaruhi step berikutnya. Jadi kita tentukan, misalnya kita punya data ya seperti ini datanya seperti ini, terus kita setting nilai EPS-nya dan nilai min PTS-nya. Misalnya nilai EPS-nya itu X gitu ya. Jadi nilai EPS-nya, distance-nya itu X misalnya. Saya bisa tulis di sini, nilainya X misalnya. Nah, jadi ini adalah EPS-nya, yang saya kasih warna merah itu adalah epsilon-nya. Distance-nya, distance yang menentukan apakah data point yang berada di sekitar data point hijau ini itu termasuk tetangganya atau bukan. Gitu ya. Nah, jadi saya tentukan EPS-nya sekian, terus min PTS-nya, min points-nya ya. Nah, min PTS-nya, anggap saja saya tentukan itu 7 gitu ya. Nah, jadi di sini kita hitung, tetangganya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termasuk dirinya sendiri. Jadi data point yang warna hijau ya, data point yang warna abu-abu ini mereka berada dalam satu klaster karena dia memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat, kita tentukan minimum PTS-nya, jumlah tetangganya itu 7 termasuk dirinya sendiri dan dalam radius EPS. Nah, sedangkan yang ini sementara ini belum termasuk satu klaster dengan data point yang warna hijau dan warna abu-abu. Gitu ya. Nah, bagaimana menentukan distance antara satu poin dengan poin yang lainnya? Sama seperti K-means clustering, kita bisa menggunakan Euclidean distance. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini mungkin bisa dipahami? Bisa ya? Ada yang masih bingung? Jadi di Biscan ini kita harus tentukan dulu di awal data point mana yang mau kita cari tetangganya. Gitu ya. Misalnya di sini saya gambarkan ya. Saya punya data point seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini anggap saja kita punya data seperti ini ya. Dua dimensi, ada X1 dan X2. Di Biscan dia akan menentukan secara random data point mana yang akan dicari tetangganya dulu. Misalnya, saya tentukan ini sebagai starting point-nya ya. Terus saya tentukan EPS-nya misalnya anggap saja 7, min PTS-nya itu anggap saja 5 seperti ini. Nah, dengan nilai EPS 7,
maka starting point ini dia akan membentuk sebuah radius ya, seperti ini. Anda baca radiusnya seperti ini. Nah, dia punya tetangga berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, termasuk dirinya sendiri 10 ya. Jadi pointsnya di sini dia ada 10. Kalau menurut Anda, kira-kira dalam satu cluster ini dia bisa kita anggap, dalam satu area ini, apakah data point yang berada dalam satu area ini itu adalah satu cluster? Ya, ya atau tidak? Ya, karena dia memenuhi syarat kan ya. EPS-nya 7, jadi dia membentuk radius ya. Terus min PTS-nya 5, dia sudah memenuhi syarat juga. Dia akan berlanjut ke data point berikutnya. Dia akan mencari, misalnya ini cara pertama ini ya. Kita starting point-nya di sini. Terus kita masuk ke sini ya. Masuk ke sini dan seterusnya. Nanti step-nya akan kita jelaskan selanjutnya. Yang penting di sini kita tahu dulu bahwa kita anggap data point yang berada dalam sebuah radius EPS tertentu, yang mana di dalamnya itu terdapat tetangga yang jumlahnya minimal sesuai dengan min PTS yang kita tentukan. Nilai EPS dengan nilai min PTS ini, sementara ini kita tentukan secara manual, tapi nanti juga ada caranya. Bagaimana menentukan min PTS dan EPS yang paling optimal. Seperti kemarin K-means clustering kita menggunakan objective function untuk menentukan jumlah K yang paling optimal, seperti itu kan. Oke, jadi kenapa kita sebut sebagai density based? Karena dia melihat tetangga yang berada di sekitarnya. Dia tidak menggunakan cluster center. Jadi dia starting point-nya itu pasti berada pada satu data point yang kita miliki, seperti itu. Oke, kalau misal saya tentukan min PTS-nya ini 15 misalnya. Apakah ini dalam satu cluster? Bisa kita sebut sebagai satu cluster? Iya atau tidak? Tidak ya, karena masih belum memenuhi syarat. Min PTS-nya harusnya 15. Kecuali kalau di sini kita tambahi data point yang lain, maka ya dia memenuhi, seperti itu. Oke, sementara itu dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Ini masih satu bagian awal untuk belajar di Biscan ya. Walaupun sebetulnya nanti kita akan banyak tahapan selanjutnya ya. Oke, jadi EPS neighborhood ya. The EPS neighborhood of a point P in the database D is defined as, bentar saya clear dulu di sini. NP sama dengan Q ya. Itu Q ini adalah sebuah data point yang berada di sebuah database yang mana distance-nya antara P dan Q itu kurang dari atau sama dengan nilai EPS-nya. Jadi NP ini ya, NP ini adalah jumlah data point atau jumlah tetangga dari data point P ya. Yang mana data point P ini di dalamnya terdapat tetangga Q. Nah, Q ini termasuk dalam sebuah data yang kita miliki di database kita, yang mana ada distance antara P dan Q itu kurang dari sama dengan nilai EPS-nya. Seperti ini ya. Jadi NP-nya ini berapa NP-nya? NP, anggap saja ini data point-nya P ya. NP-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. NP-nya 11. Karena jumlah data point yang berada dalam satu cluster dengan data point P itu sejumlah 11 termasuk dirinya sendiri. Nah, NP-nya 11. Terus distance-nya antara P dengan Q, ini Q-nya list ya. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan seterusnya. Dia berada dalam satu cluster. Dan jumlahnya kalau kita hitung, dia pasti MP-nya ini lebih dari atau sama dengan min PTS. Ini kita hapus lagi jadi 5 lagi. PTS-nya 10, ya. MP-nya 11. Itu gagal 46, 48. Oh sorry, bukan itu ya, bukan 11 sampai 10. Nah, ini sama berarti ya. Nah, ini PTS-nya 10, kita bisa tuliskan dengan simbol MP-nya 10.
Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Bisa dipahami ya? Ini langkah awalnya ya, masih banyak step-step berikutnya. Tapi yang penting kita harus pahami dulu bahwa di dalam DB-scan clustering ini kita memiliki dua parameter, yaitu minimum points atau min PTS dan epsilon atau EPS. Jadi EPS digunakan untuk apa? EPS digunakan untuk menentukan ya radius tetangga dari sebuah data point. Min PTS digunakan untuk apa? Min PTS digunakan untuk menentukan jumlah minimum points dari radius yang sudah kita tentukan di awal. Yang mana nanti kalau points ya atau data point yang berada di radius tertentu itu nilainya lebih dari atau sama dengan min PTS, maka bisa kita anggap bahwa data point yang berada dalam satu klaster tersebut adalah sama. Sorry, bahwa data point yang berada di dalam radius tersebut adalah berada dalam satu klaster yang sama. Oke. Nah, ini ada beberapa karakterisasi untuk data point ya. Jadi kita tadi sudah tentukan EPS-nya dan juga minimum PTS-nya ya, min PTS-nya. Kita bisa mengkategorisasikan objek ke dalam 3 grup ya, grup eksklusif. Jadi gini, kita bisa tentukan sebuah poin dapat diklasifikasikan sebagai core points. Jadi istilah pertama dalam DB-scan ini untuk poin ya, untuk data point yang kita miliki itu ada kita sebut sebagai core points. Core points itu apa? Core points itu adalah sebuah data point yang mana jumlah tetangganya yang berada di sekitarnya dengan radius EPS jumlahnya lebih dari atau sama dengan min PTS. Core point ya, core point itu biasanya dia berada di dalam sebuah klaster. Oke, jadi seperti ini contohnya. Kita memiliki ini ya, ini. Contohnya kita tentukan minimum pointsnya itu 4, maka poin ini kita bisa sebut sebagai core points. Karena dia memiliki tetangga termasuk dirinya sendiri yang jumlahnya lebih dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang kedua adalah border point. Border point adalah poin yang memiliki tetangga dengan radius tertentu yang jumlahnya itu kurang dari min PTS ya. Tetapi dia merupakan tetangga dari sebuah core point. Itu kita sebut sebagai border point. Nah, ini ya, ini kita sebut sebagai border point. Karena apa? Kalau kita lihat ya, kita tarik radiusnya ya, yang berada poin yang berada di sekitar border point hanya sejumlah berapa ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini harusnya min poinnya anggap saja bukan 4 ya, tapi 5 gitu aja ya. Ini harusnya kan 1, 2, 3, 4. Memang 4 sih, harusnya asumsikan ini min PTS-nya bukan 4 tapi 5 gitu ya. Saya ganti aja. Min PTS-nya ini 5. Ini gambar atau? Oh, gambar. Ini kita ganti. Ini saya ganti 5 ya. Harusnya min PTS-nya itu sama dengan 5. Oke. Jadi asumsikan ini kita sebut sebagai border point. Karena apa? Karena dia tetangganya tidak sampai 5 dengan radius EPS tertentu, tapi dia merupakan anggota tetangga dari core point. Maka kita sebut sebagai border point. Dan yang terakhir adalah noise point. Nah, noise point ini adalah poin yang bukan core point dan juga bukan border point. Kalau kita lihat ini ya, ini noise point karena dia tetangganya tidak sampai 5 termasuk dirinya sendiri dan dia juga bukan tetangga atau anggota dari core point. Seperti itu ya. Ini 3 istilah yang harus Anda pahami dulu. Oke, saya ulangi lagi. Kita memiliki 3 karakterisasi atau 3 grup untuk data point ya. Jadi ada yang namanya core points. Core point adalah poin yang memiliki tetangga
sejumlah lebih dari atau sama dengan minimum points. Contohnya ini, dia memiliki tetangga sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lebih dari sama dengan min PTS. Jadi ini kita sebut sebagai core points. Gitu ya. Sedangkan border points. Border point adalah poin yang memiliki tetangga dengan radius EPS tertentu tapi jumlah tetangganya kurang dari minimum points. Contohnya ini. Jumlah tetangganya kan 1, 2, 3, 4. Hanya 4 saja, tapi dia termasuk tetangga dari core points. Nah, sedangkan noise point itu bukan border point dan juga bukan core point. Dia tidak memiliki tetangga dengan radius EPS tertentu sejumlah lebih dari atau sama dengan min PTS. Nah, contohnya ini tetangganya cuma 1, 2, 3 termasuk dirinya sendiri. Jadi ini kita sebut sebagai noise point. Nah, ini selanjutnya biasanya ini kita bisa asumsikan poin ini adalah poin yang outlier. Pertanyaan saya, mungkin ada yang bisa menjawab. Kira-kira poin ini termasuk core point atau border point? Atau noise point? Ada yang bisa jawab? Jadi poin ini ya, poin itu yang saya tunjuk itu termasuk core point, border point, atau noise point. Ada yang bisa jawab mungkin? Yang core point angkat tangan coba. Oke, 1, 2, 3, 4. Alasannya kenapa kok menjawab core point? Termasuk radiusnya core point. Oke, kalau kamu yang baju putih? Ya. Oke. Apa yang lagi tadi angkatan? Kalau kamu? Juga sama Pak, karena kan yang di border point itu kan nggak termasuk di radiusnya core point juga. Jadi yang titik 1 itu masih masuk di core point, nggak masuk di mass point sama border. Oke. Yang garis segitu. Oke, pertanyaan saya lagi. Core point itu apa tadi? Kamu yang sebelahnya baju putih? Ya, kamu tadi angkat tangan tuh ya? Oh enggak angkat tangan. Kalau gitu kamu aja. Itu kamu ya. Sorry saya nggak hafal namanya. Core point apa tadi ya? Nanti kamu angkat tangan kalau nggak salah. Nah, core point itu apa tadi? Lebih dari minimum PTS. Core point itu adalah poin yang memiliki tetangga yang jumlahnya lebih dari min PTS. Kalau yang saya tunjuk tadi termasuk core point atau core point kan tadi angkat tangan. Alasannya kenapa? Radius dan itu masih tetangga itu lebih dari. Oke, ya itu yang lebih tepat jawabannya. Karena misalnya gini, kita asumsikan ya, anggap saja ini mungkin lingkarannya nggak sama persis dengan yang ada di gambar. Inilah ya. Ini bisa kita geser nggak ya? Tuh nggak bisa ternyata. Misalnya ini ya, pertanyaan saya kan tadi ini ya. Anggap saja ini ya. Terlalu inilah ya, Nah, gini ya. Anggap saja yang saya kasih warna merah itu adalah radius miliknya data point yang saya tunjuk. Kita lihat, kita hitung. Kalau misal ini tetangganya berapa dari core point ini? Dari poin ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih lebih dari atau sama dengan min PTS kan ya. Jadi dia termasuk core point juga, bukan border point. Gitu ya. Nah, jadi core point itu adalah sebuah data point yang memiliki tetangga dengan radius EPS yang kita tentukan, yang mana jumlah tetangganya itu termasuk dirinya sendiri lebih dari atau sama dengan min PTS. Nah, kalau menurut Anda kira-kira apa yang ini? Ya itu aja diimajinasikan. Dia termasuk noise point atau
border point atau noise point. Oke, saya coba itu aja ya, gambar aja. Memang nggak eksak sama ya dengan lingkarannya. Misalnya gini ya, anggap saja ini ya. Ini dia jumlah tetangganya nggak sampai min PTS kan ya. Jadi kalau dia nggak border point ya noise point ya. Nah, tapi kita lihat misalnya ini ya. Nah, anggap saja yang lingkaran kedua itu adalah radius miliknya ini. Nah, ini kita sebut sebagai border point ya harusnya. Yang saya tunjuk ini ya. Ini border point karena apa? Dia jumlahnya kan tidak sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4 saja. Tapi dia termasuk tetangganya core point. Nah, core point ini sama ini tadi yang kita tentukan. Jadi ini kita sebut sebagai border point. Ini bisa kita sebut sebagai noise point ya. Anggap saja ini di luarnya radiusnya ini. Oke, jadi gitu. Ini 3 istilah yang harus kita pahami dulu. Oke, jadi kalau seperti ini, bagaimana menentukan klasternya? Nah, jadi yang saya lingkari merah ini, anggap saja yang saya lingkari merah, border point, core point ini ya, ini border point juga, border point, ini core point, ini core point. Nah, yang saya lingkari ini bisa kita asumsikan mereka berada dalam satu klaster. Sedangkan yang noise point itu dia saat ini belum termasuk klasternya ini. Tapi bisa jadi nanti dia termasuk klasternya ini. Tergantung nanti data point yang kita tentukan. Oke, nanti kita coba lihat lagi di slide-slide berikutnya ya, step atau tahapannya ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan border points, core point, sama noise point. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Tentunya istilahnya simpel ya. Di Biscan ini kita tidak membutuhkan tahapan yang kompleks harusnya. Dia cuman menghitung distance saja sama min PTS saja. Sama kayak K-means clustering. Kemarin K-means clustering kita hanya based on distance saja kan ya. Nah, kebanyakan algoritma clustering itu perhitungannya tidak sekompleks klasifikasi atau regresi ya. Kalau klasifikasi sama regresi kemarin kita harus belajar gradient descent ya, terus apa partial derivatif dan sebagainya ya. Tapi kalau K-means clustering atau di Biscan simple karena kita nggak butuh menghitung partial derivatif, nggak perlu menghitung gradient descent kan. Nah, beberapa algoritma clustering memang lebih simpel dibandingkan klasifikasi atau regresi. Oke. Tapi ya ada juga yang algoritma clustering yang kompleks juga ada, yang dia termasuk deep learning juga ada. Tapi sementara ini kita akan belajar K-means sama DB-scan yang hanya based on density, based on distance ya. Jadi simple untuk perhitungannya. Oke, kita seperti biasa break dulu 5 menit ya. Nanti kita lanjut pukul 10.36. Sambil mungkin Anda bisa membaca-baca slide sebelumnya, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan ya. Oke, tadi kita sudah mengenal 3 istilah yang berbeda untuk mengklasifikasikan jenis-jenis data point. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai reachability, yaitu artinya adalah hubungan antara satu data point dengan data point yang lain ya. Reachability, karena di density based clustering ini, di Biscan, kita based on density ya, based on distance antara satu data point dengan data point yang lain. Nah, sehingga kita bisa tentukan hubungan antara satu data point dengan data point lainnya itu seperti apa. Kita sebut sebagai reachability. Nah, yang pertama ada directly density reachable. Directly density reachable. Artinya apa? Artinya adalah sebuah objek atau sebuah instance atau sebuah data point key itu adalah directly density reachable
dapat diraih ya densitasnya secara langsung dari objek P apabila key ini itu berada dalam neighborhood-nya P dan P adalah core point. Contohnya ini ya, ini adalah core point, gitu kan ya. Hubungan antara P dan Q ini apa? Hubungannya adalah directly density reachable karena Q ini berada dalam neighbor-nya P. Walaupun Q ini bukan core points ya. Q kan bukan core points ya. Contohnya di sini min PTS-nya kan 6. Kalau min PTS-nya 6 ya otomatis yang core point itu P ya. Q ini bukan core point, dia border point. Tapi P dan Q ini dia hubungannya adalah density directly density reachable karena Q ini berada dalam min PTS-nya, berada dalam radiusnya P dan P adalah core point. Seperti itu. Jadi anggap saja ini Q, ini R, ini S, ini T, ini U, ini V. R, S, T, U, V semuanya adalah directly density reachable dari P. Pokoknya kalau ada sebuah data point yang dia berada dalam satu radius dari poin yang merupakan core point, maka data point tersebut termasuk directly density reachable dari core point itu. Seperti itu. Nah, tapi hubungannya bukan directly, jadi directly density reachable itu tidak simetris. Artinya gini, Q ini kan density reachable dari P, tapi belum tentu P itu directly density reachable dari Q, gitu kan ya. Jadi objek P adalah tidak directly density reachable dari objek Q, karena Q bukan core point. Q adalah border point, bukan core point kan ya. Jadi Q directly density reachable dari P, tapi P tidak directly density reachable dari Q. Gitu ya. Jadi ini kalau saya tentukan relasinya, hubungannya Q directly density reachable dari P, tapi P tidak directly density reachable dari Q, karena Q bukan core point. Yang termasuk, ini anggap saja gini ya, ini kan termasuk dalam itu ya, radiusnya P ya. Semua yang saya kasih garis merah ini semuanya density, semuanya directly density reachable dari P. Tapi P belum tentu directly density reachable dari data point yang ini, seperti itu. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya punya poin baru di sini misalnya. Kalau menurut Anda kira-kira misalnya di sini ya, apakah data point ini itu directly density reachable dari P atau tidak? Directly density reachable dari P atau tidak? Yang jawab iya, angkat tangan. Enggak ada. Kalau yang tidak, kok enggak ada juga? Enggak saya tanyai kok alasannya. Angkat tangan saja. Yang yang eh yang data point yang saya lingkari ini, yang saya buat baru ini, dia directly density reachable dari P atau tidak? Yang tidak, angkat tangan. Enggak saya tanya alasannya. Saya pengen tahu saja. Angkat tangan. Oke ya, satu aja. Ya tidak ya, karena kan ini tidak dalam radiusnya P kan ya. Tidak dalam EPS-nya P. Dia di luarnya ini. Radiusnya P kan hanya ini. Jadi ya yang ini tidak directly density reachable. Yang directly density reachable adalah Q, terus ini. Pokoknya semua data point yang berada dalam satu radius dengan core point, maka dia adalah directly density reachable. Itu istilah yang pertama. Yang kedua, ada yang istilah yang kita sebut sebagai density reachable. Apa itu density reachable? Jadi density reachable adalah sebuah objek key, ini ya. Key itu density reachable. Bedanya apa ini? Ini ada directnya. Ini kan ada directly density reachable. Kalau ini density reachable saja, tidak ada directly-nya kan ya. Jadi sebuah objek key ini ya, itu density reachable dari P apabila ya dengan ini ya with respect to EPS ya. Jadi EPS dari P sama Q ini kan ini ya. Ya. Jadi Q itu density reachable dari P dengan with respect to EPS dengan nilai radius tertentu dan min PTS tertentu ya.
apabila ada sebuah chain atau ini ya, rantai antara objek Q dengan P, yang mana Q1, Q2 sampai dengan Qn, dengan Q1 itu sama dengan P dan Qn sama dengan Q. Jadi gini, kita bisa tentukan di sini, misalnya saya gambarkan di sini ya. Ini kan yang mau kita tentukan ya. Q sama P ini relasinya itu dia apa? Dia adalah density reachable. Artinya kita memiliki sebuah rantai yang mana rantainya itu ya, Q1, Q2, Qn. Nah, P ini kita bisa sebut sebagai Q1 dulu ya. Ini kita asumsikan dia Q1 ya. Q1. Q1, sedangkan Q ini adalah Qn ya. Qn. Jadi Q itu density reachable dari P, Q density reachable dari P dengan nilai EPS dan min PTS tertentu apabila ada sebuah rantai yang mana objek Q1, Q2 sama dengan Qn ya, yang mana Q1 sama dengan P, Qn sama dengan Q ya. Yang mana Q I plus 1 is directly density reachable dari QI. Nah, jadi gini, kalau kita lihat P sama Q ini adalah density reachable. Karena apa? Karena dia bisa kita sebut saling berhubungan melalui R. Gitu ya. Jadi gini, R itu density reachable dari R itu directly density reachable dari P. Q itu directly density reachable dari R gitu kan ya. Jadi chain-nya ada di R-nya. Nah, chain-nya kan ini. Nah, P sama R adalah core points gitu ya. Min PTS-nya kan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Q ini density reachable dari P karena dia dihubungkan dengan R. Nah, R directly density reachable dari P. Q density reachable dari P. Bukan directly density reachable dari P karena Q ini tidak termasuk di tetangganya P, tapi dia termasuk dari tetangganya R gitu ya. Atau bisa dibilang gini, Anda tinggal di sebuah rumah ya, terus misalnya si A tetangganya si B, si C tetangganya si B. Nah, bisa kita sebut A sama C itu density reachable gitu ya. Misalnya saya punya tetangga, Naufal punya tetangga namanya Vincent. Vincent punya tetangga namanya Miftah misalnya gitu. Nah, saya sama Miftah itu density reachable gitu ya. Walaupun bukan directly density reachable. Dia dihubungkan oleh sebuah chain ya atau sebuah rantai. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau saya punya satu data point lagi di sini misalnya. Eh, misalnya saya punya poin lagi di sini. Di sini ya. Anggap saja ini kayak saya kasih label Z ya. Data point Z ini ya. Menurut Anda, kira-kira ya, Z ini density reachable dari P enggak? Iya atau enggak? Z, apakah dia density reachable dari P enggak? Yang iya, angkat tangan coba. Sekali lagi enggak saya kasih tanya alasannya. Angkat tangan aja. Yang Z ini kira-kira dia density reachable dari P enggak? Apakah dia punya chain atau punya rantai antara P dengan Z itu? Jawabannya iya ya. Karena apa? Dia dihubungkan dengan Q tadi kan ya. Jadi ini hubungannya kan ya. R
directly density reachable dari P. Q directly density reachable dari R. Z directly density reachable dari Q. Iya kan? Nah, jadi yang Z ini termasuk density reachable juga dari P gitu ya. Sebentar. Ya, gitu ya. Jadi termasuk juga density reachable ya, directly density reachable. Oke, itu istilah yang pertama. Istilah yang kedua ya. Tadi ada directly density reachable dan density reachable. Yang ketiga apa ini? Yang ketiga adalah density connectivity ya. Jadi density connectivity ini adalah objek Q adalah density connected to P dengan nilai EPS dan min PTS tertentu apabila ada sebuah objek O yang mana P dan Q ya adalah density reachable dari O. Nah, dengan nilai EPS dan min PTS tertentu. Kita coba lihat. Min PTS-nya ini 6 ya. Jadi ini O itu adalah core point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7. Jadi min PTS-nya 7. Terus yang P dengan Q, P dan Q ini bukan core points ya. Dia border point dari O. Gitu ya. P sama Q ini bukan core point karena tetangganya nggak sampai 6 termasuk dirinya sendiri. Begitu juga dengan Q. Q dia bukan core point. Gitu ya. Jadi Q sama P ini dihubungkan dengan O karena Q dan P termasuk sama-sama tetangganya O, tapi Q dan P bukan core points gitu ya. Dia border point. Nah, kita bisa sebut density connectivity antara P dan Q. Nah, connectivity atau reachability dari Q dan P, relasi antara P dan Q itu adalah density connectivity. Ya. Objek Q adalah density connected dengan P. Nah, sehingga P juga density connected dengan Q. Ini bisa kita sebut sebagai simetris ya. Kalau Q density connected dengan P, maka P juga density connected dengan Q. Gitu ya. Jadi ada 3 istilah, directly density reachable, dan yang terakhir adalah density connectivity, density connected ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini kayaknya butuh itu ya, pemahaman lebih dalam ya. Ini kayak istilah-istilah ini seingat saya kalau semester lalu saya mengajar itu banyak pertanyaan. Nah, kalau kasusnya gini seperti apa? Seperti apa ya? Tapi kok semester ini nggak ada pertanyaan ya, mungkin lebih paham ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ada 3 istilah, directly density reachable, dan density connected ya. 3 istilah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Jadi sebuah klaster C dengan nilai EPS dan min PTS tertentu adalah sebuah subset dari database D. Ya. Jadi bisa kita sebut sebagai database itu kan dataset kita secara keseluruhan. Cluster itu adalah subset dari dataset kita. Artinya adalah sebuah cluster dari dataset kita. Maka cluster tersebut ya harus memenuhi 2 syarat, yaitu maximality dan connectivity. Untuk semua objek P dan Q, apabila P itu termasuk dalam cluster C dan Q itu density reachable dari P, maka Q juga termasuk klasternya P. Q dan P berada dalam satu klaster. Semua data point yang density reachable dari sebuah data point P atau sebuah data point yang kita sebut sebagai core point, maka data point tersebut berada dalam satu klaster yang sama. Gitu ya. Maximality artinya adalah semua data point yang density reachable, entah itu density reachable atau directly density reachable, dari data point P yang mana P itu adalah core point, maka
data point tersebut termasuk dalam satu klaster yang sama. Dan juga connectivity untuk semua objek P dan Q yang mana P itu density connected dengan Q dan juga sebaliknya dengan nilai EPS dan min PTS, maka P dan Q itu berada dalam satu klaster yang sama. Itu adalah dua syaratnya. Semua data point yang density reachable dan density connected, maka mereka berada dalam satu klaster yang sama. Sedangkan yang tidak density connected dan juga tidak density reachable, maka kita sebut sebagai noise ya. Nah, itulah mengapa data DB-Scan ini cocok untuk data yang mengandung noise karena dia based on density ya. Pokoknya data point yang tidak density connected, tidak saling density connected, dan tidak saling density reachable, maka data point tersebut termasuk noise. Oke, ini adalah tahapan di dalam DB-Scan. Yang pertama kita harus tentukan nilai EPS dan min PTS-nya. Terus kita punya sebuah dataset observasi X1, X2 sampai dengan XM. Maka kita akan select poin awal XI secara random. Terus kita dapatkan semua poin yang density reachable dari X. Gitu ya. Dengan nilai EPS dan min PTS tertentu. Apabila ada nilai min PTS apabila nilai min PTS-nya itu cukup ya di sekitar XI, maka clustering proses itu akan dimulai dan poin yang kita kunjungi dan dia termasuk density reachable, maka kita labeli sebagai cluster ya. Selain itu yang dia tidak density reachable, sementara ini kita anggap sebagai noise. Seperti itu. Tapi dia belum tentu noise ya, karena selanjutnya bisa jadi dia bagian dari cluster yang lain. Terus kita lanjutkan sampai semua data point itu kita sudah proses. Contohnya seperti ini ya. Ini kita punya data point seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita punya 11 data point. Kita tentukan EPS-nya itu 2, min PTS-nya 3. Kita mulai dari data point yang ini ya, yang warnanya berbeda sendiri ini. Oke ya, ini kita mulai dari sini dulu. Nah, jadi dia EPS-nya 2, terus dia punya min PTS 3. Yang warna hijau ini termasuk min PTS, dia density reachable, dia directly density reachable dari data point ini kan ya. Jadi yang warna hijau ini termasuk dalam klasternya ini. Selanjutnya untuk ini, nah, ini klaster yang ini memiliki min PTS 1, 2, 3, 4. Nah, dia core point, dia juga density reachable, poin yang warna hijau ini density reachable dari data point ini. Jadi ini dan ini termasuk dalam satu cluster. Selanjutnya ini, data point selanjutnya ini sudah termasuk klasternya ini ya, dan dia memiliki reachable dengan data point yang warna hijau. Jadi yang warna hijau ini juga kita masukkan dalam satu cluster. Terus ini dia juga yang warna hijau ini juga density reachable dari sini, otomatis dia masuk ke klasternya ini dan ini. Nah, ini cluster yang satu cluster yang sama. Gitu ya. Oke. Terus yang ini selanjutnya ini. Nah, data point yang ini. Ini sudah kita tentukan dalam satu klaster yang sama. Selanjutnya data point yang ini dia tidak memenuhi min PTS. Nah, jadi ini kita anggap sebagai noise dulu. Terus yang terakhir ini poin ini dia density reachable dari yang warna hijau ini, kita langsung labeli saja ini sebagai klasternya ini. Terus ini ya dia juga memiliki ini ya min PTS 3 juga ya. Selanjutnya ini dan ini. Gitu ya. Jadi kita memiliki dua klaster. Yang satu ini kita asumsikan sebagai noise karena dia tidak memenuhi syarat min PTS. Oke, coba silakan Anda lihat dulu ya, lihat-lihat lagi sampai slide ini. Nah, kita sambil break lagi 5 menit ya, sampai pukul 11:01. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Bagaimana cara menentukan nilai EPS dan min PTS ya?
Bagaimana cara mengoptimalkan nilai min PTS dan nilai EPS sehingga proses clustering itu bisa berjalan dengan maksimal. Jadi untuk min PTS sebetulnya mudah saja untuk menentukan min PTS itu ya. Semakin besar datasetnya, maka seharusnya data nilai min PTS-nya lebih besar juga. Apabila datasetnya itu kita ketahui dia berisi dataset yang noise, maka kita harus tentukan nilai min PTS-nya juga dengan nilai yang lebih tinggi. Secara umum seharusnya min PTS itu harus lebih dari atau sama dengan dari dimensi dari dataset tersebut. Misalnya kita punya dimensi data yang 2, artinya kita memiliki 2 fitur, maka default value-nya adalah 4 min PTS-nya. Dari mana ini? Dari penelitian yang dilakukan oleh Esther et al. Tahun 96. Jadi kalau kita punya data 2 dimensi, min PTS-nya itu adalah 4. Kalau datanya lebih dari 2 dimensi, bagaimana? Mudah saja kita kalikan dimensi itu dengan 2. Misalnya kita punya data 3 dimensi, maka ya min PTS-nya 6. Kalau kita punya data 4 dimensi, min PTS-nya 8. Berdasarkan penelitian dari Sander et al. Tahun 98. Misalnya data untuk mengklaster itu ya, mengklaster nilai atau mengklaster dataset yang kita miliki itu misalnya dataset itu ya untuk apa ya istilahnya untuk transaksi atau untuk itu ya pengajuan kredit misalnya ya. Datanya kan banyak, ada umur, ada penghasilan ya, terus ada umur, penghasilan, terus ada jumlah anak dan lain sebagainya. Misalnya datanya dimensinya 3 tadi. Umur anak sama jumlah penghasilan ya. Berarti min PTS-nya nilainya 6. Bagaimana dengan EPS-nya? EPS itu apa? EPS adalah jarak distance antara satu data point dengan data point yang lainnya. Nah, untuk EPS ini sedikit lebih rumit dibandingkan min PTS ya. Jadi gini, kita tentukan ya nilai EPS itu dengan nilai yang harusnya lebih dari atau sama dengan min PTS-nya. Gitu ya. Tapi kita bisa juga menggunakan elbow method ya. Jadi kita plottingkan ya. Kita plottingkan antara distance, ini distance-nya, nilai epsilonnya ya, dengan jumlah data point. Ya, jumlah data point yang berada di EPS tersebut. Jadi ini adalah point sorted according distance of k nearest neighbors. Kita punya sumbu y-nya itu adalah nilai distance-nya, sumbu x-nya itu adalah nilai minimum point jika kita tentukan nilai epsilon EPS-nya sekian. Bisa dibalik-balik sih sebetulnya, bisa di EPS-nya di sini atau point sorted according distance-nya di sini ya. Terserah. Jadi gini, kita tentukan kalau jumlah datanya sekian misalnya, jumlah EPS-nya 20 berarti sekitar jumlah neighbor-nya itu ada 2000. Kalau kita tentukan EPS-nya itu 0 misalnya, atau EPS-nya itu sekian 10, maka jumlah data point-nya itu sekian. Nah, sebetulnya gini, semakin besar EPS, ya otomatis maka semakin besar data point yang berada dalam satu klaster, gitu kan ya. Jadi misalnya kita memiliki gini ya, saya coba tuliskan saja. Saya sharing whiteboard aja. Nah, ini kan kita punya nilai EPS ya. Nah, misalnya EPS-nya kita tentukan 20 misalnya ya. Distance-nya radiusnya 20, maka nilai min PTS-nya atau nilai itunya ya, nilai N ini ya, NP ya, NP. Tadi NP artinya adalah jumlah data point. Jumlah ini aja NP atau jumlah data point maksimal. Jumlah data point maksimal dari atau jumlah tetangga gitu ya. Jumlah tetangganya itu 10 misalnya. Jumlah tetangganya 10 kan ya. Kalau EPS-nya 25, harusnya jumlah tetangganya juga semakin besar kan ya. Jumlah tetangganya juga semakin besar.
tetangganya besar ya, anggap saja 15. Atau mungkin kita bisa balik saja gini deh. Kalau eh, NP ya, jumlah tetangga, kalau kita jumlah tetangganya kita tentukan 5 misalnya ya, berarti EPS maksimalnya bisa jadi 20 ya. Kalau kita ganti lagi NP-nya, jumlah tetangganya itu dengan nilai lebih besar ya, jumlah tetangganya misalnya 7 ya, sama dengan 7, otomatis ya NP apa EPS-nya maksnya bisa jadi lebih besar kan ya, 23 dan seterusnya. Jumlah tetangga dengan EPS itu berbanding lurus harusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba sharing lagi di sini. Nah, ini adalah relasi antara jumlah tetangga ya, jumlah nearest neighbors ya. Kalau kita tentukan jumlah tetangganya 1.500, maka EPS maksimalnya itu sekian. Kalau jumlah tetangganya 2.000, maka EPS maksimumnya itu sekian. Nah, ini harusnya kita sorting ya, mulai dari jumlah tetangga yang kecil sampai yang besar. Oke, ini adalah salah satu contoh di mana DBSCAN bisa bekerja dengan baik ya. Kalau data yang kita miliki itu adalah mengandung noise yang banyak, maka DBSCAN ini cocok untuk mendeteksi noise tersebut. Nah, kalau kita punya data seperti ini misalnya ya, ini kita bisa sebut sebagai noise yang ada di sini, yang berada di luar lingkaran ini, atau yang berada di dalam lingkaran, antara lingkaran hijau dengan lingkaran biru ini, itu kita sebut sebagai noise gitu ya. Yang poinnya warna ungu itu kita sebut sebagai noise. Selanjutnya, kapan DBSCAN tidak bisa bekerja dengan baik ya? Contohnya seperti ini ya. Kita memiliki density yang bervariasi dan dimensi dari data kita banyak ya. Nah, dimensi yang banyak tidak cocok kalau kita menggunakan DBSCAN. Berapa banyak ya? Pokoknya semakin banyak dimensinya, semakin besar dimensi data kita, maka DBSCAN itu akan semakin tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, contohnya seperti ini juga kalau kita punya eh, data seperti ini bentuknya ya, density-nya bermacam-macam ya. Harusnya kan ini kalau kita tentukan min PTS-nya 4, epsilonnya 9,75, ini kita anggap sebagai satu klaster. Tapi kalau kita kecilkan sedikit misalnya seperti ini, nah, dia dianggap ini berada di klaster yang berbeda gitu ya. Jadi kalau ada klaster di dalam klaster seperti ini ya, density-nya bervariasi, maka DBSCAN tidak bisa bekerja dengan maksimal. Oke, ini adalah implementasi dari DBSCAN ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke pembahasan implementasinya di Python, ada pertanyaan mungkin silakan. Oke, saya itu ya revisi sedikit. Tadi sepertinya penjelasan saya salah gitu ya. Jadi ini kan EPS ya, nilai epsilon yang mau kita tentukan. Sedangkan ini itu bukan jumlah K-nya, tapi distance-nya. Distance maksimal gitu ya. Distance maksimal jika kita menentukan nilai K itu 4, terus kita sortingkan. Jadi mulai dari 0 sampai 3.000 sekian gitu ya. Sebentar saya coba cek dulu di sini. Ya, betul ya. Jadi ini kan kita tentukan K-nya sama dengan 4 karena asumsinya kita sudah tentukan nilai min PTS-nya adalah 4 kan ya. Nilai K sama dengan 4 itu karena kita memiliki data set dengan dimensi 2, maka jumlah K-nya kan 4. Nah, setelah jumlah K-nya itu 4, kita tentukan 4, kita akan memiliki data point ya. Jadi data point-nya itu tiap data point kita sorting distance-nya dari distance yang paling kecil sampai distance yang paling besar. Oke, nanti saya coba jelaskan saat implementasi ya. Saja, coba di Google Colab ya. Oke, saya buka Google Colab saya dulu.
Oke, ML week 10 KPC DB scan clustering Gasal 2022. Oke. Oke, kita import dulu library-nya NumPy ya. Terus kita import library mat juga untuk nanti membuat dataset dengan model yang seperti ini ya, seperti ini. Ini kita butuh library mat ya. Terus kita juga import matplotlib untuk visualisasinya. SPLT ya. Setelah itu kita tentukan random seed biar nanti data yang kita random itu nilainya sama terus. Jadi kita kasih parameter 1 di sini. Kita definisikan sebuah fungsi untuk membuat datasetnya. Kita bikin fungsi itu dengan nama points in circums ya, in circum. Jadi ini fungsi yang kita gunakan untuk membuat dataset yang bentuknya lingkaran tadi. Circum ini membutuhkan R dan N ya, radius dan jumlah datanya itu. Oke, ini ada adzan, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, kita break dulu. Lanjut ya. Oke, ini saya sudah bikin fungsi untuk membuat datasetnya. Nah, kalau kita lihat di sini kita akan mereturn sebuah value di sini ya. Return di dalamnya ini kita bikin sebuah logika untuk membuat dataset yang bentuknya lingkaran. Jadi gini, Anda nggak perlu bingung ya, ini gunanya untuk apa ya. Ini memang di persamaan matematika untuk membuat sebuah data point yang bentuknya itu lingkaran, kita membutuhkan fungsi cos di sini. Nah, cosnya ini kita kalikan dengan 2 dikali mat.pi ya. Jadi pi itu adalah nilai 22/7 ya, atau 3,14 dibagi dengan n dikali x ya. Jadi ini fungsi untuk membuat lingkarannya dengan radius R dan N ya. Ini yang pertama. Terus di sini kita kalikan juga dengan R ya, dikalikan dengan R lagi ditambah np.random.normal. Nah, kenapa kita menggunakan random normal? Karena kita tidak membuat dataset yang lingkaran itu benar-benar lingkaran, tapi ada kayak semacam noise-nya gitu ya. Biar lokasinya itu tidak 100% bentuknya lingkaran. Nah, kalau gitu nanti terlalu mudah untuk di cluster. Sehingga ini kita tentukan random normalnya itu dengan nilai minus 20,20 ya. Jadi dia nanti lokasinya itu antara minus 20 sampai 20. Fungsi random normalnya ya. Oke, terus yang kedua ini kita koma. Nah, ini kita panggil mat.sin, ini kita copy saja. Ini kita copy sampai sini, kita ganti tinggal sin aja di sini. Nah, mat.sin. Nah, ini intinya fungsi untuk membuat lingkarannya gitu ya. Nah, ini minus 20,20 juga. Oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Nah, for x ya, in range 1,n+1. Jadi ini kan mau kita apa namanya? Kita generate sebanyak n kan ya. Jadi for x in range n+1 kita bikin sebuah fungsi seperti ini ya. Ya, kita bikin fungsi seperti ini. Nanti outputnya bakalan menjadi sebuah lingkaran dengan sedikit noise seperti itu. Oke. Oke, terus ini kita sudah definisikan fungsinya, nanti kita tinggal panggil saja. Nah, kita bikin datasetnya X ya, X sama dengan np.array. Nah, kita panggil fungsi tadi, points in circum, ini ya. Nah, in circum dengan misalnya nilai radiusnya 500 dan kita generate sebanyak 1000 data. Nah, 1000 data. Ini yang pertama. Ini kita tinggal copy saja. Yang kedua, ini kita tambahkan dari yang sudah kita bikin tadi, kita append ya. Kita append. Nah, X-nya kita append di sini, X, X yang sebelumnya kita append dengan lingkaran yang baru. Karena kan kita mau bikin lingkarannya itu ada 3, 1, 2, 3 gitu kan ya. Jadi di sini kita append, ini lingkaran yang pertama yang radiusnya 500, lingkaran yang kedua radiusnya lebih kecil, 300,
dan jumlah datanya juga lebih kecil 700 gitu ya. Nah, ini kita tambahkan aksis sama dengan 0 gitu ya. Biar nanti yang kita append itu rows-nya gitu ya. Jadi rows-nya ya kita append, aksesnya sama dengan 0. Oke, ini kita tinggal copy saja, kita paste. Ini kita ganti lagi dengan radius yang lebih kecil, misalnya 100, jumlah datanya 300. Oke. Nah, kita juga tambahkan ini, kita tambahkan nilai apa namanya nilai noise-nya ya. Sebetulnya ini tidak noise sih, tapi dia lingkaran yang benar-benar dia tidak 100% lingkaran ya, tapi ada kayak apa nilai randomnya minus 20,20 dengan distribusi normal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi dia kayak ini. Dia punya kayak radiusnya kan ini yang radiusnya 500 gitu kan ya. Tapi dia tidak 100% lingkaran, tapi ada kayak ketebalannya lingkarannya. Lah, ketebalannya itu berdasarkan nilai random normal yang ada di sini. Kalau kita nggak tambahkan ini, nggak kita tambahkan ini, dia benar-benar lingkaran nanti. Oke, terus kita panggil lagi np.random.seed gitu ya. Satu, kita tambahkan data noise di sini. np.append x-nya tadi kita append dengan np.array. Nah, nilainya di sini kita tambahkan dengan sebentar. Ini ya. np.array kita tambahkan random nilai random dengan itu ya np.random np.random.randin. Nah, ini benar-benar random dia. Randin dengan rentang minus 600 sampai 600. Ini ya. Jadi ini kan ada datanya dua dimensi ya. Jadi ini harusnya ada dua. Untuk sumbu X-nya sama sumbu Y-nya. Ini ya. For I in range 300. Jadi kita akan generate 300 ya. 300 data yang random. Nah, di aksisnya sama dengan 0. Nah, ini itu ya. Diperhatikan kalau salah ketik nanti. Nah, jadi ini kita append lagi dengan data yang nilainya random. Ya, nilai random, benar-benar random. Ya, untuk sumbu X-nya itu random int sekian dan sekian ya. Untuk I in range 300. Jadi kita randomnya itu sebanyak 300 data point ya yang random. Bentar ini sudah betul atau belum? Oke. Bentar. Oke, ini kurang satu kayaknya ini. Bentar, ini kan ini ya. np.append aksesnya 0. Bentar, ini kayaknya indentasinya ada yang salah ya. Round bracketnya. X np.append X np.array. Oh ini tanpa ini. Oke, dah. np.random randin, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, for I, ini ya, for I, in range 300, untuk aksesnya sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita coba figure saja, kita tampilkan, plt.figure, fix size-nya ini kita tentukan misalnya ukurannya 7,7 ya, 7,7. Terus plt.scatter. Nah, yang kita scatter nanti adalah X untuk yang sumbu X ya dan sumbu Y. X. Nah, ini kan X-nya dimensi yang pertama dan ini dimensi yang kedua gitu kan ya. Size-nya ini kita tentukan 10 saja.
atau 15 ya, terlalu kecil kalau 10. Terus plt.xLabel X1 ya, X1 dan Y labelnya plt.ylabel X2 plt.show. Oke, kita coba dulu. Oke ya, nah ini datanya sudah terbentuk seperti ini ya. Ini harusnya sama persis dengan yang ada di slide ya. Jadi nggak usah bingung ini cara kerjanya gimana ya. Yang penting Anda definisikan saja point in circum seperti ini. Nah, jadi fungsi ini kita gunakan untuk membentuk itu ya, membentuk dataset yang bentuknya lingkaran kayak gini ya. Terus ini adalah dataset yang pertama, klaster yang pertama, klaster yang kedua, dan klaster yang ketiga. Klaster yang pertama dimensinya, radiusnya itu 100 ya, 500. Yang kedua itu 300, yang ketiga 100 ya. Oke, ada masalah sampai sini? Belum saya lanjut? Bisa. Sampai itu. Oke. Jadi ini kita sudah membuat datasetnya, kita langsung lanjut saja ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya ini kita tentukan dulu min PTS-nya. Menurut Anda min PTS-nya berapa ini? Min PTS-nya 4 ya, karena kita punya data yang bentuknya 2 dimensi ya. Jadi min PTS-nya harusnya 4. Nah, ini tinggal panggil saja. Nah, kita akan menggunakan nearest neighbors ya. Scikit-learn.neighbors import nearest neighbors ya, neighbors. Jadi kita gunakan KNN sebetulnya ya untuk mendata jumlah distance-nya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama ini kita tentukan neighbors-nya sama dengan nearest neighbors. Number of neighbors-nya karena kita sudah tentukan tadi number of neighbors-nya adalah 4 ya. Min PTS-nya kan 4 tadi. Jadi number of neighbors-nya harusnya 4. Jadi next sama dengan nearest neighbors dengan number of neighbors-nya adalah 4. Ini ya. Nearest ini bukan nearest tapi nearest ya. Nearest neighbors-nya dengan jumlah neighbors-nya itu 4. Nah, jadi neighbors-nya kita sudah tentukan ya, number of neighbors-nya itu 4 karena min PTS-nya 4. Kita langsung feed-kan saja. Next.fit ya, .fit ke dataset X kita tadi. Nah, jadi nbrs next.fit X gitu ya. Jadi nbrs ini kita coba print. Isinya nbrs itu apa? Nah. Oh ya, nearest neighbors dengan jumlah neighbors 4 ya. Oke, sebentar, ini masih belum selesai. NBRS itu kita fitkan. Jadi variabel NBRS ini adalah hasil dari clustering ya, hasil dari hasil dari pencarian jumlah nearest neighbors dengan jumlah neighbors-nya 4 ya. Di sini kita bisa dapatkan distance-nya. Distance, indices ya. Sama dengan nbrs.k neighbors X gini ya. Nah, kita coba lihat, kita print distance-nya gini. Distances. Nah, jadi gini, distances ini merupakan list ya, kumpulan list distance antara satu poin dengan poin-poin yang lain yang berada di neighbors-nya yang sejumlah 4 tadi.
Jadi dia mencari neighbors yang paling dekat kan jumlahnya 4 ya. Dia akan mencari 4 neighbors yang paling dekat dari tiap poin. Nah, kalau kita lihat di sini, shape-nya berapa? Distance dot shape-nya ini berapa? Jumlahnya 2300,4. 2300 dari mana? 2300 dari jumlah data kita tadi kan ya. 1000 tambah 700 tambah 300 itu kan 2000 ditambah 300. 300 ini adalah noise-nya. Jadi kan 2300,4 karena dia akan mencari 4 tetangga yang paling dekat dari tiap poinnya itu. Gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan mengambil distance yang indeks ketiga. Nah, jadi gini, koma 3. Kita akan ambil ini mungkin gini saya itu dulu saya komen dulu. Kalau saya print distance seperti ini, nanti kita akan ambil distance yang paling jauh. Nah, distance yang paling jauh ini nanti kita akan ambil untuk menentukan EPS yang paling optimal. Jadi di sini distances-nya sama dengan distances kita ambil dari atribut yang paling terakhir, kolom yang paling terakhir. Yang mana itu adalah tetangga yang paling jauh dari tiap poinnya. Nah, terus di sini saya sorting, kita sorting distances sama dengan np.sort. Nah, distances ya kita sort dari yang paling kecil ke paling besar. Ini sama dengan 0. Karena itu ya yang kita sorting itu yang ini. Ini ya. Karena kan ini ada kan ini ukurannya harusnya kalau sudah kita ambil slicing untuk kolom yang nomor 3 ya berarti otomatis dia ukurannya dari 2300,1 kan ya. Kenapa aksesnya 0? Karena kita sorting itu berdasarkan row-nya bukan kolomnya kan ya. Oke, kita coba print sekarang distances-nya. Nah, ini sudah mulai dari distance yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Oke. Setelah kita tahu distance-nya ini saya komen dulu. Nah, kita coba figure plt.figure. plt.figure. Fix size-nya ini kita tentukan misalnya 10,5 saja. 10,5. Terus saya plotting ya plt.plot distances-nya ya. Jadi dia kan itu ya sudah yang mau kita plotting itu ini ya. Jadi ini kan ada 2300 data tadi ya. Nah, ini kita plottingkan semuanya. Nggak perlu sumbu X sama sumbu Y. Nanti otomatis distances itu akan menjadi sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya. X-nya itu adalah indeksnya mulai dari 0 sampai 2300. Oke, terus di sini saya kasih title misalnya title-nya adalah K distance grab ya. Dengan font size-nya sama dengan 20 misalnya. Terus kita kasih X label sama Y label, plt.x label data points sorted ya by distance. Nah, terus font size-nya kita kasih 14 ya. Ini kita bisa copy saja untuk Y labelnya. Y labelnya kita ganti ininya dengan epsilon. Terus kita show-kan. Nah, ini ya. Ini sudah tahu ya apa plotting nilai distances-nya ya. Nah, ini sumbu Y-nya itu adalah distances-nya. Sumbu X-nya adalah indeksnya. Karena kita sudah sorting ya. Data poinnya kita sorting mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 2300, 2299 kan ya. Mulai dari 0 sampai 2299. Nah, ini kita akan ambil knee location-nya. Nah, knee location-nya ini kita ambil dari dengan cara ini ya. Sebetulnya bisa pakai elbow yang kemarin ya, tapi ini kita pakai cara lain saja. Kita pakai import knee locator. Ini ya, knee locator. Import init dari knee locator. Nah, from init import knee locator. Terus
kita tentukan X, Y-nya untuk posisi ni-nya ya. X, Y sama dengan range, length, distances. Length-nya pasti 2300 tadi kan ya. Jadi X-nya, sumbu X-nya adalah 0 sampai 2299. Indeks dari distances-nya, Y-nya ya distance itu sendiri. Terus kita tentukan KL-nya sama dengan ni locator ya dari X, Y tadi. Terus kita tentukan kurvnya itu kita tentukan convex. Kita ikuti saja untuk argumennya convex ya. Terus direction-nya increasing ya, karena kan dari yang paling kecil ke yang paling besar kita sudah lakukan sorting tadi ya. Terus size-nya itu kita tentukan 2 saja. Terus kita panggil KL dot plot ni. Plot ni seperti ini. Kita kasih X label sama Y labelnya kita copy dari sini saja. Kita copy, kita paste di sini. Terus kita print epsilonnya. Print epsilon. Epsilonnya kita ambil dari KL.ni underscore Y. Nah ini nanti dia akan merujuk kepada lokasi epsilonnya. Nah kita coba eksekusi dulu. From need import new locator. Sebentar. Oh kita harus install dulu ya. Ini secara default nggak terinstall di mana di Google Colab ya. Jadi kita panggil pip ya, pip install need ya. Nanti dia install dulu. Pip install need ya. Nah ini. Biar dia install dulu. Nah oke. Nah ini kita sudah dapatkan nilai epsilonnya itu sekitar 32,5. Kita bisa bulatkan saja nilai epsilonnya itu misalnya 33 gitu ya. Nah ini langkah selanjutnya kita bisa langsung cluster saja. Nah, kita panggil dbscan-nya from scikit-learn.cluster import dbscan. Kita nggak perlu bikin dari awal ya, sudah ada library-nya, terus kita bikin variabel dbscan-nya sama dengan dbscan dengan nilai EPS-nya sama dengan 33 karena kita sudah tahu dari ini locator-nya, terus minimum sampelnya, min PTS-nya ya. Ini kita tentukan 4 karena dimensinya 2 tadi ya. Oke, terus kita labelnya itu untuk tiap data poin yang kita cluster itu kita tinggal panggil dbscan.fit ya. Nanti label ini akan dimensinya sebanyak jumlah data poin kita. .fit x seperti ini. Terus clusternya ini kita tentukan dari dbscan.labels. Jadi ini labelnya sama clusternya. Jadi kita nanti akan gunakan label sama cluster di tahapan selanjutnya. Sebentar, nanti saya akan jelaskan label sama cluster ini. Atau mungkin kita bisa print dulu labelnya ini seperti apa ya. Print label. EPS min samples 4. Oke, sebentar ya. Ini kita coba komen dulu. Ini saya lanjutkan dulu aja sebentar. Unique sama dengan unique counts ya. Sama dengan np.unique cluster, return counts-nya sama dengan true. Oke, nanti saya jelaskan ini gunanya untuk apa. Oke, jadi unique, counts ini kita gunakan untuk nanti menampilkan jumlah dari tiap cluster ya, dengan noise-nya itu jumlahnya berapa. Oke, kalau ini kita print clusternya dulu sebentar. Ini kita print cluster dulu coba. Oh. Oke, jadi gini. Cluster ini, saya tadi salah menjelaskan ya. Jadi cluster ini dimensinya harusnya sama dengan ini ya, jumlah datanya. Jadi cluster itu dia merepresentasikan
tiap label ya, tiap cluster dari data points kita. Nah, 2300 kan ya di sini ya. Jadi cluster.shape 2300 karena kita punya 2300 data. Kalau kita print di sini ya, jadi data point yang pertama dia masuk cluster ke 0, data point ke sekian dia masuk ke noise. Kalau -1 itu noise. Nah, kita coba komen dulu di sini clusternya. Kita coba print di sini. Print np.sArray. Oke, sArray unique, counts. Jadi saya pengen tahu dari tiap cluster itu jumlah data point yang masuk ke clusternya itu berapa. Nah, jadi ini kita panggil di sini .transpose biar nanti hasilnya bisa row-nya itu merujuk kepada clusternya, ya, kolomnya merujuk ke jumlah cluster, gitu ya. Bentar, ini saya coba print dulu. Nah, jadi gini, ini labelnya nggak perlu kita print ya. Jadi ini sebetulnya hanya itu saja ya, untuk ini sebenarnya untuk melatih saja ya di bscan.fit ya. Ini kalau kita nggak pakai juga nggak apa-apa sebetulnya. Nah, labelnya nggak perlu kita print juga nggak apa-apa tadi. Jadi ini kita fitkan ya di bscan-nya, terus kita dapat labelsnya ya di sini. Terus kita lihat di sini ya. Jadi yang ini itu merupakan noise. Noise-nya sejumlah 124. Yang masuk cluster 0 itu 1096. Yang masuk cluster 1 756. Yang masuk cluster 2 320. Yang masuk cluster 3 hanya 4. Ini sebetulnya yang 4 ini dia bisa jadi noise ya, karena dia cluster yang ketiga ini min PTS-nya kan 4. Ternyata dia masih memenuhi ya. Kalau kita tentukan min PTS-nya itu 4 ya, ternyata masih terbentuk satu klaster yang dia kayak di batas ambang gitu ya. Nah, untuk memvisualisasikannya ya, ini visualisasinya, kita bisa panggil plt.figure di sini, kita kasih fix size-nya biar gambarnya nggak terlalu kecil ya, ukurannya 7,7 misalnya. Terus kita lakukan scatter lagi, plt.scatter dari data yang tadi ya. Ini kita bisa copy saja yang ini ya. Ini kita copy saja. Ini ya, ini kita copy dulu. Kita copy yang ini untuk menampilkan hasil clusteringnya ya. Nah, X0, X1, tapi ini kita ganti colornya. Colornya itu kita ganti dengan cluster di sini. Biar nanti warnanya bisa beda-beda dari tiap cluster ya. S-nya ini kita ganti 10 saja. X label sama Y labelnya masih oke. Ini kita kasih title. Hasil DB scan clustering ya. Dengan font size-nya misalnya kita tentukan 20. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ya. Ada satu klaster yang warnanya kuning ini ya. Ini dia kayak ambang batas gitu ya. Dia masuk klaster karena dia masih memenuhi syarat ya. Nilai poinnya 4 tadi. Oke. Nah, jadi ini klaster yang pertama, klaster yang kedua, klaster yang ketiga. Ini coba kalau Anda lakukan clustering menggunakan k-means. Kalau menggunakan k-means, jadinya nggak kayak gini. Jadinya bisa jadi kayak gini. Nah, ini masuk ke klaster ke satu gitu ya. Ini klaster kedua, klaster 3, klaster 4. Coba saja kalau Anda terapkan ini menggunakan k-means clustering ya. Nanti hasilnya nggak akan sebagus di bscan. Karena ini bentuk klasternya adalah arbitrary gitu ya. Kayak gini. Nggak normal ya bentuknya. Oke, mungkin bisa dicoba dulu. Oke, jadi slide terakhir ini ada assignment. Silakan Anda download nanti datasetnya dari sini. Ini asumsikan Anda bekerja untuk pemerintah ya, yang mau mendevelop sebuah program ke masyarakat ya. Ya, program ini diharapkan bisa empower the society to improve their welfare ya. Oke.
Lihat saja nanti datasetnya itu people.csv tadi ya. Terus gunakan k-means sama dbScan untuk mengcluster data tersebut. Atributnya itu ada nama, umur ya, status pernikahan dan sebagainya. Terus Anda bisa lakukan data preprocessing terlebih dahulu kalau memang itu dibutuhkan. Nah, silakan nanti Anda gunakan parameter, misalnya number of segmentnya K-nya berapa ya, dan atribut yang Anda gunakan juga. Ya, terus Anda visualisasikan ya. Anda tentukan argumen Anda untuk menentukan parameternya ya. Atau mungkin Anda bisa visualisasikan dan bandingkan algoritma k-means sama dbScan. Terus Anda coba evaluasi segmennya itu menggunakan Silhouette score ya. Jadi silakan Anda cari apa itu Silhouette score ya. Jadi untuk mengevaluasi algoritma k-means sama dbScan ini Anda bisa gunakan Silhouette score. Jadi semakin tinggi Silhouette score-nya, maka modelnya akan lebih bagus untuk mendefinisikan segmennya. Ini kalau Anda visualisasikan mungkin akan sulit ya, karena kan dimensinya lebih dari satu gitu kan ya. Tapi bisa Anda coba berikan argumen saja dari hasil clustering dari k-means dan dbScan. Coba Anda compare ya, kira-kira argumen Anda seperti apa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk assignment-nya ya. Saya stop share dulu.